Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah, Rabb semesta alam. Ialah yang telah menciptakan semuanya, ialah yang memiliki semuanya, dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi yang diatur kecuali diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya siapa? Itu Pak Ustaz. Fatan, coba turunkan pecimu, taruh di sajadah. Kamu bisa melakukan itu karena dirimu sendiri atau karena kehendak Allah. Keduanya. Karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalkan tadi Allah tidak izinkan, tadi Allah tidak kehendaki, maka Fatan bisa turunkan nggak pecinya? Nggak akan bisa. Entah apa yang terjadi, wallahu a'lam, tapi tidak akan bisa. Semua yang terjadi apapun itu, sekecil apapun, semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita pahami. Sehingga kadang kalau kita mendapatkan nasib yang baik, sesuatu yang baik tiba-tiba datang, maka kita hendaknya mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, bukan mengatakan wah keberuntungan nih, beruntung nih. Nah, tidak. Tetapi kita mengatakan semua ini hanya karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. 10 kali. 10 kali kita bersolawat itu kita mendoakan kebaikan untuk Nabi, mendoakan rahmat, mendoakan berkah. Maka apabila kita bersolawat kepada Nabi, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, maka Allah akan bersolawat kepada kita 10 kali. Cuman solawatnya Allah ini bukan mendoakan kita, tetapi melimpahkan rahmat, melimpahkan keberkahan dan ampunan kepada kita. Karena yang namanya objek tempat berdoa ya Allah semata. Maka kalau Allah bersolawat, ya bukan Allah berdoa, tetapi Allah mengabulkan, memberikan segala karunia. Maka hari ini siapa yang belum bersolawat, bersolawat dengan sengaja, bukan solawat yang ada secara otomatis di dalam doa setelah sholat. Maka kalau belum ada, itu sesuatu yang harus diintrospeksi lagi. Jangan kita hanya mengatakan, kadang kan mungkin ya Ustadz nggak tahu kalau kalian ya, cuma kadang di sekitar Ustadz itu dulu, kadang orang itu ada yang sinis, yang tidak suka dengan yang namanya majelis-majelis sholawat. Mungkin jika memang ketidaksukaannya karena ada faktor-faktor ilmiah, faktor-faktor pegangan ilmu fikih yang dia punya, mungkin tidak mengapa. Cuma kalau dia tidak suka tetapi dia sendirinya jarang bersolawat, maka itu juga bisa jadi masalah.
Bisa saja orang yang kita tidak sukai mengadakan acara seperti itu, ternyata sholawatnya lebih banyak daripada kita, lebih sering mendoakan Nabi daripada kita. Maka kita tidak boleh kalah, walaupun kita bukan termasuk yang mengadakan acara-acara seperti itu, tetapi sudah seharusnya sholawat tetap terucap dari lisan-lisan kita. Santriwan sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum? Alhamdulillah khair. Gimana liburannya kemarin? Kurang. Reza gimana kurang? Kurang panjang. Kurang banyak. Gak apa-apa lah, bersyukur aja. Kurang uang. Kemudian mulai berdoa dari sekarang kan, semoga liburannya besok semakin Dipendekin. panjang. Semoga liburannya besok 1 bulan. Liburannya 3 bulan. Tadi itu di buku ABY itu ada itu percakapan tentang sekolah, liburannya itu 3 bulan. Enak ya, libur Ramadan 3 bulan. Nah, jadi berdoa. Siapa tahu ternyata Allah kabulkan kan? Oke, seminggu. Nah, kemudian bertepatan kemarin kita telah selesai melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, di mana kita sudah sangat maksimal. Ada yang khatam 7 kali, ada yang sholat sunnahnya sangat banyak, sholat malamnya sangat banyak, ada yang perbuatan baiknya luar biasa, ada yang meninggalkan maksiat dengan maksimal. Maka sehingga kalau kita mau melihat dengan baik, ternyata bulan Ramadan ini itu bisa diibaratkan seperti sekolah. Bisa diibaratkan seperti sekolah. Kita masuk sekolah itu tujuannya untuk apa? Menuntut ilmu. Yang awalnya tidak punya ilmu, masuk sekolah, lulus, akhirnya punya ilmu. Akhirnya jadi orang yang berilmu, orang yang pintar. Maka ternyata bulan Ramadan juga seperti sekolah. Cuman bedanya, Obin bacakan ayat syariat wajib puasa Ramadan. Siapa tadi? Coba Jauzi. Ayo baca. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ada yang bisa artikan? Jauzi, coba artikan. Ayo coba aja. Jadi artinya ya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian, agar kalian Bertakwa. la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi Ramadan ini sekolah di mana di dalamnya itu banyak sekali keutamaan, banyak sekali limpahan pahala ampunan, motivasi untuk bersemangat maksimal memperbanyak ibadah. Sehingga orang yang sebelum Ramadan itu ibadahnya kurang, ketakwaannya kurang, diharapkan masuk bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan dia menjadi orang yang Beriman. menjadi orang yang Bertakwa. bertakwa, menjadi orang yang rajin ibadah, menjadi orang yang rajin berbuat amal baik. Itu tujuan sekolah Ramadan. Maka kadang itu para ulama membahas, mengatakan tanda seseorang itu sukses di bulan Ramadan adalah setelah selesai bulan Ramadan ia tetap istiqomah menjalankan ibadah-ibadah yang dia sudah pelajari di bulan Ramadan, yang dia sudah biasakan di bulan Ramadan.
Maka oleh karena itu kita kemarin yang sudah sering baca Al-Quran, kalau sekarang mulai tidak membaca lagi, ayo kita kembali membaca. Jangan kita buang kebiasaan yang sudah susah-susah kita bentuk di bulan Ramadan. Sholat sunnah yang kita rajin kerjakan, setelah habis Ramadan kok sudah tidak dikerjakan, maka itu juga tidak boleh. Segala amal ibadah, amal kebaikan yang sudah kita pelajari, yang sudah kita tumbuhkan kebiasaannya di bulan Ramadan, maka sudah sepatutnya untuk kita istiqomah setelah bulan Ramadan selesai. Karena itulah tanda-tanda kita sukses, menjadi alumni bulan Ramadan yang sukses, menjadi orang-orang yang bertakwa. Apalagi terakhir ada satu perkataan dari seorang ulama, Bishr Al-Hafi nama beliau berkata, Bi'sal qaum la ya'rifunallaha haqqan illa fi syahri Ramadan. Innas solih alladhi yata'abbadu wa yajtahidu as-sanah kullaha. Bi'sal qaum, seburuk-buruk kaum adalah yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Sesungguhnya orang soleh yang sejati adalah yang senantiasa beribadah dan bersungguh-sungguh selama setahun penuh. Jadi kita sampai disinggung oleh para ulama, kalau kita cuma ingat kepada Allah, cuma bertakwa kepada Allah di bulan Ramadan, sedangkan setelah bulan Ramadan selesai kita lupa, maka kita termasuk seburuk-buruk kaum. Karena sesungguhnya orang soleh sejati, soleh yang hakiki adalah yang senantiasa ingat, senantiasa bertakwa setahun penuh, sepanjang hidup. Mungkin hanya ini sedikit yang dapat Ustaz sampaikan. Semoga Allah menguatkan kita dan menjadikan kita orang-orang yang dapat istiqomah dalam bertakwa kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jika ada salah kata, Ustaz mohon maaf. Aku qouli hada wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.